Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Selamat sore saya ucapkan dari GKI Karanglewas untuk Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing. Tidak terasa saudaraku, hari ini sudah hari Jumat tanggal 24 Juli 2020. Itu artinya saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing bersama dengan anggota keluarga untuk bergabung di dalam persekutuan keluarga GKI Karanglewas. Maka dari itu saudara-saudara, saya mengajak kita semua untuk menyerahkan jam persekutuan kita di sore malam hari ini ke dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur ketika malam hari ini kami diberikan kesempatan kembali untuk mengikuti persekutuan keluarga secara online GKI Karanglewas. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau selalu menyapa kami. Engkau selalu tidak pernah meninggalkan kami. Maka dari itu Tuhan, kami mau menjadi anak Tuhan yang setia, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih untuk hari ini di mana kami boleh beraktivitas dari pagi ketika kami bangun, kami merajut kehidupan kami boleh bekerja, kami boleh bertegur sapa dengan keluarga kami. Itu semua bukan karena kebetulan, tetapi karena kemurahan dan pertolongan Tuhan. Maka kami menjalani semua hari kami, terkhusus di hari Jumat ini, dengan penuh kesukacitaan dan kebaikan. Sore malam hari ini kami mau menyerahkan persekutuan kami ini Tuhan. Biarlah kami boleh semakin membuka hati kami, agar Roh Kudus-Mu senantiasa memperbaharui iman percaya kami. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di dalam hati batin kami ketika kami merenungkan firman Tuhan, ketika kami membaca firman Tuhan. Bahkan kami mohon kekuatan Roh Kudus-Mu ketika kami berkarya di tengah kehidupan kami boleh menjadi saksi-saksi kerajaan Allah, menjadi anak-anak Tuhan yang menebarkan kebaikan dimanapun kami berada. Inilah kami Tuhan, kami mau menyerahkan persekutuan ini dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami percaya dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang.
waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Dia mengerti bahasa tiap tetes air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan Yesaya 44 ayatnya yang ke-6 sampai 8. Yesaya 44 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8. Saya bacakan untuk Ibu Bapak sekalian di rumah masing-masing. Beginilah firman Tuhan Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya. Biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba? Biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain. Tidak ada ku kenal. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang tidak hanya membaca Alkitab, tetapi merenungkannya dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kepada kita diajukan pertanyaan, siapa di antara kita yang ingin hidupnya mengalami tantangan dan penderitaan? Ayo, siapa saudara yang mau hidupnya mengalami tantangan dan penderitaan? Tentu jawabnya adalah tidak ada seorang pun yang ingin hidupnya mengalami tantangan dan penderitaan, bukan saudara? Ya, tetapi saudaraku, jika pertanyaannya diubah menjadi siapa di antara kita, di antara saudara yang mengikuti persekutuan Jumat ini, saya juga, siapa di antara kita yang belum pernah mengalami tantangan dan penderitaan di dalam hidup? Nah, ini boleh angkat tangan, saudara. Kira-kira siapa yang tidak pernah atau belum pernah mengalami tantangan atau penderitaan di dalam hidup? Wah, rasanya setiap dari kita pernah yang namanya mengalami tantangan dan penderitaan. Saudaraku yang terkasih, rupanya kita harus menerima sebuah kenyataan bahwa tantangan dan penderitaan adalah bagian yang harus dialami manusia, mau atau tidak mau, selama ia masih hidup di dunia ini. Nah, saudara, mengapa manusia mengalami tantangan dan penderitaan? Tentu ada banyak alasan. Namun jika kita meneliti bacaan kita, maka sekurang-kurangnya kita menemukan dua alasan. Yaitu apa, saudara? Yang pertama, tantangan dan penderitaan bisa terjadi karena dosa. Ya, tantangan, penderitaan yang kita alami bisa terjadi karena dosa dan kesalahan kita sendiri, kesalahan manusia. Contohnya di mana?
Nah, bacaan kita saudaraku di Yesaya 44 ayat 6-8 adalah bagian dari firman yang ditujukan kepada umat yang sedang menderita karena berada di dalam pembuangan Babel. Mengapa mereka dibuang ke Babel, saudaraku? Mereka dibuang ke Babel menjadi bangsa buangan karena mereka telah berbuat dosa dengan hidup tidak taat dan membelakangi Allah. Nah, yang kedua, saudara, tantangan dan penderitaan terjadi sebagai akibat dari perjuangan iman. Ambil contoh, saudaraku, salah satu tokoh Alkitab yang sering kita dengar di Perjanjian Baru adalah Rasul Paulus. Nah, segala tantangan dan penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus adalah contoh yang sangat jelas. Paulus pernah ditangkap, saudara. Ia pernah disesah. Ia pernah dipenjara. Karena apa? Karena ia memberitakan Injil. Nah, meyakini dan memperjuangkan kebenaran di tengah dunia yang jahat pasti mengandung konsekuensi kesulitan atau penderitaan karena penolakan dari dunia. Nah, dalam konteks zaman sekarang seperti apa? Nah, contoh saudara, tidak mudah menjadi orang yang jujur di tengah komunitas atau lembaga yang korup. Alih-alih mendapat pujian, orang justru akan dikucilkan atau dicelakakan melalui konspirasi-konspirasi jahat dari mereka yang merasa dirugikan oleh kejujuran kita. Tantangan atau penderitaan dalam hidup seringkali membuat orang percaya atau bahkan kita sendiri menjadi lemah dan kehilangan iman. Saudaraku, penderitaan seringkali membuat orang percaya melupakan jati dirinya, melupakan identitasnya sebagai anak-anak Tuhan, sehingga hidupnya larut dan bahkan menjadi serupa dengan dunia ini. Sebagai contoh, saudara, karena didera penyakit yang parah dan tidak kunjung sembuh dalam waktu yang lama, saudara. Bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, 1 tahun tidak sembuh, 2 tahun tidak mengalami pemulihan atau kesembuhan. Lalu saudara, ada juga orang yang merasakan seperti itu, ada juga yang berpaling dari Tuhan dengan mencari pertolongan dari orang pintar. Karena ditekan, misalnya saudara, contoh lagi, karena ditekan oleh atasan atau lingkungan kerja yang korup, maka ada orang percaya yang mencari aman dengan cara turut larut melakukan hal yang sama. Karena tidak pernah naik pangkat, saudaraku, maka ada orang percaya berganti keyakinan dengan mudahnya untuk mendapatkan pangkat. Ada banyak contoh lain di dunia ini yang dapat diajukan. Tetapi saudara, yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa kesesatan pasti akan berujung pada kebinasaan jikalau manusia tidak bertobat dan terus mengeraskan hati kita. Saudara-saudara, oleh karena itu, meskipun kita sedang mengalami tantangan dan penderitaan, kita sebagai orang percaya harus berusaha untuk menjaga agar jati diri atau identitas iman kita tidak luntur, tidak hilang. Nah, bagaimana? Pertanyaannya kan, bagaimana orang dapat menjaga iman di tengah penderitaan? Bagaimana orang bisa mempertahankan imannya di tengah tantangan atau penderitaan yang terjadi di dalam hidupnya? Saudaraku, mari belajar dari firman Tuhan yang kita terima hari ini. Yang pertama apa, saudara? Tetaplah percaya kepada Allah dan jangan berpaling darinya. Saudaraku, kepada umat yang sedang menderita sebagai orang buangan di negeri Babel, Allah menyatakan diri sebagai Raja, penebus Israel, Tuhan semesta alam.
Kita baca di Yesaya 44 ayatnya yang ke-6. Saudaraku, melalui pernyataan ini Allah bukan hanya menyatakan otoritasnya atas kehidupan manusia, bahkan semesta alam, tetapi Allah juga menyatakan kesediaannya untuk bertindak dan menebus umatnya. Allah adalah Raja, ya, kita imani itu. Tapi Allah adalah Raja yang tidak berdiam diri di tahta kudusnya ketika melihat umatnya hidup dalam penderitaan. Maka tepatlah, saudaraku, ungkapan keyakinan orang Jawa bahwa Gusti mboten sare, Allah terus-menerus bekerja sebagai yang terdahulu dan kemudian sepanjang masa. Yang kedua, saudara, setelah kita percaya sepenuhnya pada Tuhan dan jangan berpaling darinya. Yang kedua, jangan pernah merasa sendirian dan lemah karena tantangan dan penderitaan. Sebab apa, saudara? Sebab sesungguhnya Allah beserta mereka yang sedang menderita. Bila hidup menjadi sesak oleh penderitaan, berserulah memohon pertolongan Tuhan. Mari kita ingat kembali apa yang dilakukan oleh seorang nabi besar di perjanjian lama, saudara. Seorang Daud, ketika dirinya berhadapan dengan kesesakan hidup, ketika dirinya berhadapan dengan mara bahaya. Saudara, apa yang dilakukan Daud ketika dirinya berada di dalam kesesakan? Daud, sang pemazmur itu langsung berseru kepada Tuhan. Salah satunya, saudara bisa membaca di Mazmur 86 ayat 11, katanya, tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Luar biasa, saudara. Daud memohon agar dalam penderitaannya sekalipun, ia tetap setia dan taat di jalan Tuhan. Sehingga ia tetap menjadi pribadi yang berkenan bagi Tuhan. Nah, saudaraku, sesungguhnya Tuhan selalu bersama orang-orang yang dikasihinya. Kita sebagai orang percaya hanya perlu percaya, berseru untuk memanggilnya. Yang ketiga, saudara, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kejahatan yang membuat orang benar menderita terus merajalela. Akan tiba waktunya Tuhan menuntut pertanggungjawaban dan kejahatan akan hangus oleh api penghukuman. Jika ada orang yang merasa bahwa sekarang ini kejahatan kok rasanya dibiarkan saja sama Tuhan, kok rasanya Tuhan gak peduli terhadap orang-orang jahat, kenapa Tuhan kok rasanya membiarkan kejahatan di dunia ini terus merajalela? Saudaraku, tunggu dulu. Jika ada orang yang merasa seperti itu, sehingga ada sebagian orang yang mengatakan, wah, orang benar hidup menderita jadinya, sementara orang jahat makin baik, makin jaya, makin kaya. Saudara, ingatlah satu hal. Tuhan Yesus pernah mengajarkan perumpamaan mengenai lalang di antara gandum. Dan perumpamaan lalang di antara gandum ini memberikan penjelasan bahwa apabila lalang itu dicabut sekarang, maka batang-batang gandum juga akan ikut tercabut. Tetapi kelak, saudaraku, ketika masa panen tiba, Tuhan akan memisahkan lalang dari antara gandum, dan semua lalang akan dibuang ke dalam api. Saudaraku, apa maksudnya? Maksudnya adalah penghakiman sepenuhnya milik Tuhan. Maka dari itu janganlah kita kemudian ringan untuk menghakimi. Sekalipun ada orang-orang yang berbuat jahat kepada kita, sekalipun ada orang-orang yang membenci kita. Nah, tugas kita semata-mata ampuni, kasihi. Sekalipun orang itu membenci, bahkan melukai hati kita. Namun demikian, saudara, harus dicatat bahwa perumpamaan ini tidak hanya mengajarkan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kejahatan terus terjadi. Perumpamaan ini juga mengingatkan kita bahwa bila saatnya tiba,
maka Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban kita. Nah, pertanyaannya bagi kita, saudara, termasuk golongan mana Anda dan saya? Kita ini adalah ilalang, lalang, atau gandum? Kita ini lalang atau gandum? Itu pertanyaan yang harus kita refleksikan, saudara. Nah, yang keempat, yang terakhir, saudaraku, ingatlah senantiasa akan pengharapan bahwa setiap orang percaya adalah ahli waris kerajaan Allah. Di dalam surat Roma, Rasul Paulus mengingatkan, saudara, jika sekarang ini orang percaya harus menderita karena iman, janganlah mudah menjadi lemah dan putus asa. Penderitaan yang harus kita alami sekarang ini sesungguhnya tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima kelak. Rasul Paulus, saudara, mengibaratkan penderitaan karena iman yang harus dialami oleh orang percaya sekarang ini seperti perempuan yang sedang merasakan sakit karena bersalin. Sakit karena bersalin itu luar biasa. Konon katanya seperti ditusuk 1000 jarum dalam waktu bersamaan. Tetapi saudara, setelah bayi di dalam kandungan terlahir, maka segala rasa sakit itu hilang, terlupa, digantikan dengan sukacita yang besar yang tiada bandingnya. Saudaraku, kita ini adalah anak-anak kerajaan Allah. Oleh karena itu jangan biarkan penderitaan, tantangan, kesusahan hidup mengikis keyakinan iman kita. Maka dari itu saudara, hiduplah selayaknya jati diri atau identitas kita sebagai anak-anak Allah, pewaris kerajaan sorga. Tuhan memberkati. Amin. Saudaraku yang terkasih, marilah kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami sungguh mengucap syukur untuk firman pada kesempatan sore malam hari ini yang mengajarkan kami untuk tetap setia, untuk tetap taat, sekalipun kami sedang dalam penderitaan, menghadapi tantangan. Bahkan seringkali kami menghadapi problematika kehidupan yang tidak sedikit. Ada kalanya kami harus menghadapi permasalahan-permasalahan secara bertubi-tubi. Akan tetapi Tuhan, saat ini kami disapa oleh firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk tetap teguh, tetap setia, tetap percaya pada Tuhan, menyandarkan diri kami sepenuhnya pada Tuhan. Ajar kami untuk mempertahankan iman percaya kami menjadi anak-anak Tuhan seumur hidup kami. Kami percaya Tuhan, mungkin saat ini kami belum menemukan jawaban atau pintu keluar atas setiap pergumulan kami. Bahkan kami masih berjuang untuk mengatasi penderitaan kami saat ini. Tetapi kami percaya Engkau adalah Raja yang senantiasa turun menolong kami, merengkuh kami. Maka dari itu Tuhan, kami mau menyandarkan diri sepenuhnya kepada hadirat Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami juga membawa saudara-saudari kami yang di minggu ini berulang tahun. Tuhan anugerahkan 1 tahun usia untuk mereka. Kami berdoa untuk Bapak Handoko yang berulang tahun di tanggal 18 Juli. Kami juga berdoa untuk Saudari Christine Ade Kirana yang berulang tahun di tanggal 21 Juli. Bahkan juga saudara-saudari kami ya Tuhan yang di dalam minggu ini berulang tahun. Kami percaya Engkau menyertai dan memberkati mereka.
Engkau memberkati Bapak Handoko, Engkau memberkati Saudari Christine Ade Kirana, sehingga mereka boleh beroleh kekuatan, semangat, sukacita mengarungi kehidupan mereka, kesehatan, berkat Tuhan juga mengalir senantiasa di dalam hidup mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami, bahkan kami yang mengikuti tayangan pada hari ini, yang mungkin sedang sakit. Kami percaya Tuhan, di tengah rasa sakit kami, ada Tuhan yang selalu menjamah dan menguatkan kami. Maka dari itu ajar kami juga untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, selalu berpengharapan di tengah rasa sakit kami. Karena ada Engkau yang selalu menjaga kami. Berkatilah obat-obatan, berkatilah penanganan medis. Kami percaya Tuhan berkarya melalui itu semua. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pergumulan kami saat ini, yang sedang kami hadapi apapun itu Tuhan. Kami percaya ketika kami menyerahkan segenap pergumulan kami, maka jiwa kami, hati kami, batin kami menjadi hati, batin, jiwa yang tenang, berjalan mengarungi kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau menopang kami. Inilah kami Tuhan, masih banyak doa yang kami naikkan, tetapi kami percaya Engkau mengenal kami, dan kami mau menyandarkan, menyerahkan doa-doa kami ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan percaya. Amin. Apinya berkobar dalam hatiku, ku girang karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku. Gembira hatiku selamanya. Bersaksi berseru, Yesus Juru Selamatku, karena ku berpegang pada janjinya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku. Jiwaku selamat karena kuasa-Nya. Nyala kasih dalamku, menyalakan seteru. Roh memimpin hidupku seluruhnya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergemar, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Saudara-saudara yang terkasih, persekutuan keluarga hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 telah selesai. Kasih dan damai sejahtera Tuhan senantiasa menaungi kehidupan kita sekalian. Biarlah kita menjalani kehidupan kita dengan sukacita, penuh semangat, dan tentunya kita terus menebarkan kebaikan dimanapun kita berada.
Selamat malam dan sampai jumpa di dalam persekutuan minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Darahnya membasuh diriku bersih, apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya